Pemirsa, format debat Pilpres yang disusun Komisi Pemilihan Umum menjadi kontroversi. Berbeda dengan debat Pilpres sebelumnya yang digelar sesi debat khusus Cawapres. Kali ini KPU menyiapkan 5 putaran debat, namun semua pasangan Capres-Cawapres hadir bersamaan. 3 calon wakil presiden yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD semua angkat suara soal tidak adanya sesi debat khusus untuk Cawapres. Format debat Capres-Cawapres 2024 yang disusun Komisi Pemilihan Umum menuai polemik. Pasalnya, KPU mengubah format debat untuk Cawapres. Jika pada Pilpres 2019, calon wakil presiden tidak didampingi oleh capresnya, maka debat kali ini Cawapres didampingi calon presidennya. Menurut KPU, dalam sesi 5 kali debat, semua pasangan hadir bersamaan dengan perbedaan proporsi bicara, dan saat sesi debat calon wakil presiden, proporsi Cawapres lebih banyak. Tim Anies Muhaimin menyatakan masyarakat perlu tahu kualitas calon wakil presiden. Seolah-olah memberikan pesan bahwa KPU berpihak kepada calon tertentu. Periode yang lalu 2019, 2014 ada sesi khusus untuk debat calon wakil presiden. Tetapi kali ini ditiadakan. Dan semua orang tahu bahwa perdebatan di sisi calon wakil presiden ini adalah sesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat butuh tahu sejauh mana kualitas Muhaimin Iskandar, sejauh mana kualitas Mahfud MD, sejauh mana kualitas Gibran Rakabuming Raka. Format debat Pilpres ini juga dipersoalkan oleh tim pemenangan Ganjar Mahfud. Ketua KPU dan KPU tidak berhak untuk mengubah format debat itu. Kenapa? Karena itu sudah diatur dalam undang-undang, sudah diatur dalam peraturan KPU. Jadi kalau mengatakan bahwa debat ini tetap 5 kali dan Capres dan Cawapres itu akan hadir dalam setiap debat, yang beda itu cuma format bicaranya, ya, porsi bicaranya. Menurut saya ini akal-akalan, ya, yang tidak boleh kita terima, ya. Kita mesti konsisten menjalankan apa yang ditulis dalam undang-undang. Cawapres itu kan juga perlu membuktikan kepada publik bahwa dia punya visi, dia punya komitmen, dia punya kemampuan, dia punya kesiapan, dan publik tahu gitu. Publik tidak bodoh. Publik itu tahu bahwa Cawapres itu bukan semata-mata ban serap. Cawapres itu punya peran yang sangat strategis, penting, apalagi dalam hal presiden itu berhalangan, ya, tidak bisa menjalankan fungsinya. Jadi debat Capres yang memang selama ini dibagi 2, 3 kali untuk Capres, 2 kali untuk Cawapres, itu penting, dan disinilah publik punya hak. Sementara tim Prabowo Gibran menyatakan pihaknya mengikuti aturan yang dibuat oleh KPU. Gagasan kami, visi misi yang kita sampaikan itu kita fokusnya ke situ, dan apapun aturan dari KPU ya kita ikutkan. Kita ikut aja kok sifatnya, ya. Mau aturannya seperti apa ya kembali lagi yang seperti disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa kita harus mengikuti aturan yang sudah digariskan, yang sudah diputuskan kita ikutin. Kita tidak bertanya lagi, kenapa itu kenapa. Kalau sudah diputuskan oleh KPU, kita laksanakan dengan baik, dan itu juga yang kita sampaikan kepada seluruh TKD di daerah, lakukan ini dengan baik, dengan mengikuti peraturan dan juga kebijakan yang ada. 3 calon wakil presiden yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD ikut angkat suara soal format baru debat Cawapres 2024. Saya belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi. Tentu kita menyesal itu terjadi, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Menguntungkan pasangan tertentu nggak Gus dengan ada debat Cawapres ini? Ya sebetulnya debat ini kan bagian dari transparansi rencana dan gagasan ke depan. Kalau pemilu ini mau baik, ya kita adu gagasan, adu program, adu ide, ya kita siap melakukan itu. Tapi KPU kita tunggulah supaya lebih
terbuka. Tapi tetap berharap ada debat khusus cawapres itu ya Gus ya? Ya pasti kita ingin berharap itu. Cawapres yang berubah mekanismenya bagaimana? Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih Mas? Sama aja. Sama aja. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Persiapan debat apa Mas? Udah. Mas, tanggapan pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran? Nggak menguntungkan. Sama aja. Saya siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Kalau ditiadakan atau tidak diadakan ya terserah KPU aja, kan mereka yang ngatur. Saya enggak mau ikut ngatur. Ya bilang itu ke KPU, jangan bilang ke saya. Kalau saya siap aja. Mengapa sesi debat khusus yang menghadirkan cawapres sendirian harus dihilangkan dalam Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga angkat suara soal hilangnya sesi debat khusus cawapres. Menurut Kaisang, debat khusus cawapres sebaiknya tetap digelar. Kami ikut apa kata KPU. Diadakan ya ayo, nggak diadakan ya. Tapi kalau memang lebih baik diadakan aja. Kalau diadakan aja Mas. Kalau Gibran siapa berarti Mas? Itu saya nggak tahu. Kan saya Kaisang. Saya Kaisang bukan Gibran. Tapi kalau timnya Mas Prabowo, Pak Prabowo, Gibran ini sendiri siap jika Siap. ada. Saya rasa jauh lebih baik kalau ada debat cawapres. Pemirsa, tim pemenangan Ganjar Mahfud mempertimbangkan gugatan hukum terhadap KPU terkait format debat Capres-Cawapres. Todung Mulya Lubis mengaku kecewa karena ada kemungkinan KPU meniadakan debat khusus Cawapres untuk pemilu 2024. Dan para Cawapres akan didampingi oleh Capres masing-masing sehingga dalam debat sebanyak 5 kali Capres-Cawapres akan selalu berpasangan. Ya, benarkah KPU berencana meniadakan debat khusus Cawapres serta dari mana munculnya gagasan itu? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, dan juga Komisioner KPU Idham Holik. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Baik, mungkin kita ke TPN Ganjar terlebih dahulu ini, Bang Deddy. Saya mau mengonfirmasi lagi, menurut KPU kan ini sudah disepakati oleh ketiga perwakilan paslon bahwa format debatnya akan seperti ini. Benarkah sudah disepakati seperti itu? Apa saja yang disepakati dengan KPU? Bang Deddy. Sikap kita kan jelas dari pernyataan tadi ya dari tim hukum kita Pak Todung Mulya Lubis. Kita bilang disepakati ketika bersepakat dengan KPU itu kan bagian dari cara kita membuat pemilu ini adem dan tidak banyak keributan. Tapi mari kita kembali dulu, kenapa sih ada debat? Kenapa sih undang-undang mengatur tentang debat? Ya. Jelas dinyatakan dalam undang-undang 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Fix. 2019 dilakukan, tidak ada masalah. Kenapa kita butuh debat dalam kontestasi pemilu? Supaya itu menjadi panggung nasional di mana seluruh rakyat Indonesia punya kesempatan untuk melihat, menguji ya, bagaimana isi kepala, mimpi, visi, pandangan, sikap, posisi dari calon pemimpin puncak bangsa ini, itu capresnya. Juga untuk cawapres untuk melihat apakah memang calon wakil presiden itu punya kemampuan, punya wawasan, punya kematangan yang sama dengan presidennya. Mengapa begitu? Karena kita ingin memastikan ketika ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya presiden terpilih itu berhalangan tetap, maka wakilnya lah yang akan menggantikan sebagai presiden, sebagai pemimpin tertinggi republik ini, kepala negara, kepala pemerintahan. Itulah logika mengapa di negara demokratis yang beradab dibuat itu sehingga masyarakat bisa menilai. Lalu tanpa ada alasan yang jelas, tiada angin, tiada hujan, dirubah oleh KPU yang sekarang. Tidak ada landasan filosofis yang bisa membenarkan. Berarti belum disepakati ya Bang Deddy ya? Ya? Berarti untuk format ini belum disepakati ya? Loh, kami kan menolak sebenarnya. Kalau tim yang ada di KPU itu
terpaksa harus tidak mengatakan keberatannya, walaupun mempertanyakan, itu bagian niat baik kita supaya pemilu ini bisa berlangsung sesuai proses. Tetapi yang menjadi pertanyaan kami, pertanyaan masyarakat, apa urgensinya bagi KPU mengubah format itu? Tidak ada alasan filosofis tadi yang saya katakan. Tidak ada landasan etis yang memerlukan. Tidak ada persoalan teknis yang memerlukan. Mengapa harus dirubah? Nah itu mengapa harus dirubah, Bang Deddy? Itu saya coba langsung tanyakan ke Bang Idam ya. Kebetulan ada Bang Idam di sini. Nah Bang Idam, apa yang menjadi dasar KPU merubah format debat ini? Karena tadi Bang Deddy ini menyampaikan bahwa ini kan kalau kita lihat pada tahun 2014-19 itu formatnya 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Kenapa ada perubahan ini, Bang Idam? Pertama, kami ingin tegaskan kembali ya. Beberapa kali Ketua KPU RI menyampaikan kepada pers ya bahwa debat pasangan calon presiden wakil presiden dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, beliau juga menyampaikan 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Dikarenakan tadi ada komentar berkaitan dengan debat di tahun 2019 yang lalu, di 2019 yang lalu itu debat calon wakil presiden hanya sekali, tidak 2 kali. Ke depan kami tegaskan bahwa debat calon wakil presiden akan diselenggarakan 2 kali sesuai dengan penjelasan pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dan ini terbukti dengan kami menuangkan dalam peraturan teknis KPU, yaitu peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1. Saya pikir tidak ada yang mengatakan bahwa debat calon wakil presiden itu ditiadakan. Oke, berarti artinya untuk pemilu 2024 itu debat khusus cawapresnya sendiri tanpa capres itu tetap ada seperti 2019 atau seperti apa, Bang Idam? Debat cawapres sebanyak 2 kali itu perintah aturan dan itu dituangkan di dalam peraturan KPU. Dalam waktu dekat KPU juga akan mengadakan rapat koordinasi kembali dengan tim kampanye dan nanti akan dibuat tata tertib. Jadi nanti ketika tata tertibnya terbit kami akan sampaikan kembali kepada publik. Baik, jadi begini Bang Idam, debat cawapres itu ada 2 kali tapi tetap didampingi capresnya atau hanya sendiri nih? Kita mau pastikan lagi nih Bang Idam. Nanti akan dirapatkan dengan tim kampanye dalam waktu dekat. Oke, berarti artinya ini belum final ya? Masih dibahas ya, Bang Idam ya? Sampai saat ini KPU belum menerbitkan dokumen resmi berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan debat ya sebanyak 150 menit ya. Selama 150 menit tersebut itu kemarin tanggal 29 November itu baru mengadakan rapat koordinasi tahap pertama dan segera akan disusul dengan rapat koordinasi tahap kedua. Baik, kita sambil menunggu nih rapat koordinasi susulan yang kedua ini, mungkin kalau misalnya merujuk pada rencana sebelumnya ini bahwa debat cawapres akan digelar 2 kali kemudian didampingi oleh capresnya, apakah nanti di debat itu capres juga bisa ikut berargumentasi ataupun juga ikut berdebat atau seperti apa? Nanti Bang Idam jawab setelah jeda, kami masih akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Sebelum saya ke Bang Idam Holik, tadi terkait pertanyaan saya soal seperti apa format debat cawapres yang tetap didampingi capres, saya mau ke Bang Habib. Bang Habib gimana nih, setuju nggak kalau misalnya debat cawapres ini mungkin tidak diadakan sendiri begitu? Ya, sebelum ke sana saya mungkin kasih gambaran nih apa yang terjadi ya. Saya sebelum anggota DPR 2 kali pemilu 14-19 itu bagian dari tim LO, liaison officer partai atau paslon ke KPU. Itu kami bisa hampir 24 jam di KPU berkomunikasi dengan KPU, kalau ada apa-apa rapat ya kan, kita tanda tangan dokumen dan lain sebagainya. Di rapat itu infonya sudah ya dibahas ya, walaupun belum diputuskan. Nah, karena itu orang yang di sana pasti pikirannya kan benar-benar hal yang teknis ya kan, bagaimana membuat debat lebih menarik ya, tidak ada tendensi menjadi dinamika menggoreng secara politis seperti yang terjadi saat ini gitu kan ya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi ya,
di peraturan KPU di pasal 50 ayat 2 itu format 5 kali debat itu bisa dirubah dengan persetujuan DPR. Nah artinya kan ya santai aja, kalau kami sih santai aja ya kan, toh mau seperti apa debat kita bisa sepakati, kita bisa atur. Ya teman-teman kan punya fraksi di DPR semua, kalau kami kan cuma 4 partai politik. Ya Gerindra, Demokrat, PAN, sama Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar, ya kan 4. Nah, jadi bisa dibahas mau format debat yang seperti apa. Kan kalau undang-undang itu kan hanya jumlah. Lalu di PKPU jumlah plus format yang agak umum. 2 cawapres, 3 capres. Kemudian di tatip yang seperti disampaikan Pak Idam tadi mungkin lebih detail lagi. Ya namanya tata tertib. Misalnya apakah hadir atau tidak pasangannya. Nah itu kalau kami sih santai-santai saja, mau yang mana kami ikut gitu loh. Oke, artinya setuju kalau misalnya nanti ini khusus cawapres saja? Nggak ada masalah, khusus cawapres 5-5-nya pun nggak ada masalah. Kalau memungkinkan ya, atau misalnya cawapres Mas Gibran berdebat dengan Pak Ganjar pun kami siap saja kalau disepakati. Apapun opsinya gitu. siap ya? Apapun kami santai. Nah ini menarik ya. Mungkin sebelum ke pertanyaan Putri tadi soal teknisnya, tapi saya ingin dalami dulu mungkin begini. Ini kan tadi Bang Idam sempat menyampaikan bahwa ini sebetulnya masih dalam tahap pembahasan. Belum final begitu ya Bang Idam ya. Saya mau menuju ke Bang Idam lagi. Ini proses pembahasannya seperti apa sih? Siapa yang kemudian ini mengusulkan ada rencana perubahan ini? Saya mengatakan rencana loh ya, sesuai tadi yang disampaikan Bang Idam. Karena masih dibahas. Ya. Tanggal 29 November 2023 kemarin, KPU mengadakan rapat koordinasi pertama dengan tim kampanye. Ya yang namanya dalam rapat koordinasi tentunya beragam pendapat itu pasti muncul. Dan KPU juga coba menangkap itu semua, meramu itu semua ya dalam konteks deliberasi ya. Dan yang terpenting ketika KPU berupaya mendengarkan dinamika rapat tersebut ya KPU tetap harus berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Ya. 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres, dan nanti dalam rapat koordinasi selanjutnya itu akan dibahas, akan dijelaskan kembali, dan selanjutnya menjelang pelaksanaan debat itu sendiri KPU akan menerbitkan tata tertib. Oke, usulan itu memang murni dari internal KPU atau ada pihak lain di luar KPU? Karena kan tadi pembahasannya atau usulan ini dari berbagai macam tuh Bang Idam menyampaikan. Supaya clear dulu di sini Bang Idam. Atau ada dari perwakilan paslon mungkin Bang yang mengusulkan? Ya, yang jelas KPU akan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ya kalau dalam rapat itu pendapatnya banyak itu wajar ya, namanya juga rapat. Dan tadi Bang Habibur Rahman bercerita bahwa beliau hampir 24 jam dahulu katanya, dan beliau juga sering mengikuti rapat-rapat koordinasi. Ya itulah situasi rapat yang memang seperti itu. Kalau rapat-rapat dengan tim kampanye nggak dinamis itu ya saya pikir ada masalah. Kalau rapat dengan tim kampanye itu dinamis ya itulah yang sehat. Yang jelas ya KPU tetap berpegangan pada peraturan perundang-undangan. Baik, ini kan sepertinya tidak biasa ya Bang Idam. Biasanya kan di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya ini kan pasti ada debat cawapres sendirian, tidak didampingi oleh capresnya. Nah, kemudian ini sudah beberapa kali kita pemilu begitu juga aturannya sama saja. Lalu tiba-tiba ini dirubah. Ini sebenarnya ada apa tiba-tiba dirubah atau urgensinya apa kemudian ini dirubah? Jadi publik pun bingung akhirnya. Saya ingin menjelaskan peristiwa di 2019 yang lalu ketika terjadi debat pasangan calon presiden wakil presiden. 2 kali debat itu capres cawapres, 2 kali debat capres, 1 kali debat cawapres. Dan itu kalau dikembalikan ke undang-undang yang tahun lalu itu nggak sesuai dengan undang-undang juga. Nah sekarang sebelum debat aja kita berikan publik untuk memberikan pendapatnya. Kita dengar publik itu pendapatnya seperti apa. Dan undang-undang tetap menjadi pegangan kami, dan kami tegaskan, Ketua KPU juga telah menegaskan bahwa debat itu diselenggarakan selama 5 kali. Ya, 3 untuk capres, 2 untuk cawapres. Oke, sebelum ke Bang Deddy mungkin singkat Bang Idam. Tadi pertanyaan saya belum terjawab. Artinya apakah memang usulan ini murni dari internal KPU atau ada pihak lain di luar internal KPU yang mengusulkan ini? Singkat saja sebelum saya ke Bang Deddy. Ini kan sebenarnya ini menjadi ramai itu ya karena ada pemberitaan tentang di mana semua debat itu akan dihadiri oleh pasangannya masing-masing. Ya.
Diawali dari situ sebenarnya. Nah, dan itu mengutip perkataannya Ketua KPU RI. Ya, sebenarnya terus saja di undang-undang itu nggak ada larangan menghadirkan pasangan masing-masing pada saat debat, juga nggak ada larangan. Tapi yang jelas porsi debatnya itu sudah diatur di dalam undang-undang. Ya, misalnya debat untuk capres, ya capres lah yang berdebat, debat untuk cawapres, ya cawapres lah yang berdebat. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Deddy, informasinya kalau misalnya debat cawapres ini ditiadakan, PDIP akan menggugat. Benarkah seperti itu atau bagaimana, Bang Deddy, bisa dijelaskan? Ya, kalau akhirnya diputuskan ditiadakan tentu pasti kita gugat, Mbak. Karena kan seperti tadi disampaikan Mas Idam, kan perubahan undang-undang pasal 277 Undang-Undang nomor 7 2017 itu maupun untuk pasal 50 per KPU nomor 15 2023. Jelas disebutkan 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Benar yang dikatakan Sidam tadi bahwa ini kan semua kontroversi dipicu oleh pernyataan Ketua KPU yang menyatakan nanti 2 kali debat cawapres itu juga dihadiri oleh capresnya, tinggal pembagian porsi bicara. Ini kan perubahan, sebenarnya kan perubahan metode gitu, kilik-kiliknya di situ. Kenapa kemudian ini menjadi masalah besar? Karena membingungkan bagi masyarakat, ada interpretasi baru soal metode pelaksanaan dari debat itu. Itu yang kemudian menjadi sakwa-sangka akan menguntungkan atau orderan katakanlah dari kekuasaan misalnya gitu. Ini kan yang berkembang di media sosial sana. Dan saya justru ya kalau melihat ini persoalannya memang dipicu oleh pernyataan Ketua KPU. Dan kalau benar tadi dikatakan Mas Idam ini baru awal, nanti disepakati bareng, mari kita lihat. Yang kemudian menjadi tanya bagi saya pribadi adalah apakah ketiga pasangan calon ini khususnya timnya punya cara pandang yang sama terhadap itu. Karena kan pasangan calon tim pasangan calon nomor 2 misalnya kan selalu kami ikut aturan, kami siap, kami ikut aturan, kami siap. Ini kan kalau kita belajar dari konteks Mahkamah Konstitusi kemarin itu juga begitu. Ini kan sudah diputuskan, sudah ada MK misalnya gitu. Tetapi kita paham bahwa itu produk yang salah, hanya kita tidak punya cara untuk menganulirnya, untuk membatalkan. Nanti ini gitu juga kalau KPU memaksakan misalnya harus misalnya debat yang wakil presiden juga dihadiri calon presiden, tinggal pembagian waktu untuk bicara. Ini kemudian menjadi problem. Lalu siapapun bisa bilang kami cuma ikut aturan, padahal itu menguntungkan mereka, misalnya ini kekhawatiran publik. Jadi saya berharap nih KPU betul-betullah melaksanakan supaya apa? Supaya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang tidak menguntungkan salah satu pihak atau merugikan pihak lain, luber dan jurdil dan demokrasi itu benar tercapai. Saya kasihan justru ya orang jadi menengahikan ini dengan kapasitas Gibran yang baru 2 tahun menjadi wali kota Solo, padahal belum tentu dia nggak mampu. Tetapi kan dengan ini orang justru meragukan dia gitu, dan itu kan tidak bagus. Ya, orang jadi berkujon gitu kan. Yang kedua, ini juga mengurangi kesempatan orang kalau itu dipaksakan untuk melihat sebenarnya Gibran itu mampu atau tidak. Nah, kemudian ada lagi pandangan nih, ini kan cuma gimmick supaya rame soal Gibran nggak mampu, nanti tiba-tiba ya dengan berbagai cara mungkin dia sudah dapat botoran atau latihan, hasilnya baguslah untuk di panggung. Jadi ini bisa nge-boosting juga gitu loh. Jadi kita ini jadinya seolah dipermainkan semua gitu. Ya, soal pandangan-pandangan Bang Deddy tadi. Apakah ini oleh KPU atau invisible hand, ini yang kemudian menjadi tantangan besar di masyarakat. Mohon maaf, saya potong karena durasinya juga terbatas. Pandangan-pandangan Bang Deddy tadi, silakan langsung ditanggapi oleh Bang Habib. Tadi soal ada stigma misalnya ke cawapres Anda, kalau misalnya ini diketok begitu ya. Ini kan masih pembahasan soalnya. Ya tentu, kan kita paham sekali dengan aturan ya, teman-teman dari paslon nomor 3 dan nomor 1 paham aturan bahwa tidak mungkin bisa merubah PKPU dan tidak mungkin bisa membuat tatip debat tanpa persetujuan partai politik di DPR, di mana semua
di mana semua paslon itu kan ada representasi di DPR gitu loh. Jadi nggak ada masalah, kami santai aja ya. Mau debat format capres semua monggo ya kan, kami siap. Cawapres semua yang debat juga nggak ada masalah ya kan, ada debat capres dan cawapres bareng-bareng juga nggak ada masalah. Dan kalau ini Anda cek ya sebetulnya clear di notulensi rapat ya, saya ini baru di WA, nggak ada sama sekali usulan apapun dari tim kami tentang debat yang dihadiri 2 orang ini paslon. Misalnya cawapres didampingi oleh capres, tidak ada kok sama sekali kok. Oke, jadi dicek aja bukan siapa. usulan dari tim Prabowo Gibran itu ya berkaitan clear, dengan 100% format ini ya? Ya, itu clear 100%. Jadi nggak ada masalah. Jadi tinggal kita justru nggak sabar lagi ya. Kalau bisa sih segera saja debat cawapres versus cawapres one by one digelar gitu loh ya. Oke, baik. Nanti kita tunggu ya bagaimana hasil dari KPU, apakah memang nanti format debat akan diubah atau tidak. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Habib, kemudian ada Bang Dedi dan juga Bang Idam atas waktu yang sudah bergabung sama kami di Kabar Petang.